Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdillah Baraja, Sarjana Komputer, Magister Engineering. Saya merupakan dosen program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Surakarta. Spesialisasi saya mengajar pada mata kuliah pemrograman mobile, dan pemrograman berorientasi objek, dan semua yang masih di bidang teknologi informasi. Teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berorientasi objek, yang berbobot total 3 SKS, dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, yang dilaksanakan di semester 3 Gasal. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dengan mahasiswa. Kemudian mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dan berinteraksi. Karena mata kuliah ini juga terdapat praktikum, saya juga mengajak mahasiswa untuk mempraktekkan dengan kode-kode program pada laptop atau komputer yang digunakan. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah kesepakatan bersama dengan mahasiswa terkait proses belajar mengajar. Kontrak perkuliahan, waktu perkuliahan 170 menit, gabungan antara teori dengan praktek. Kemudian untuk penilaian terdapat 4 macam penilaian, yaitu kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%. Sedangkan untuk minimal kehadiran 75%. Mata kuliah syarat untuk mengambil mata kuliah PPU ini adalah telah mengambil algoritma dan pemrograman 2, logika informatika, struktur data, dan matematika deskriptif. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PPO mengajarkan mahasiswa konsep dan teknik pemrograman menggunakan paradigma objek, termasuk kelas, objek, pewarisan, dan polymorphism. Penerapan dalam bahasa seperti Java, C++ atau Python. Dan mata kuliah ini juga mengajarkan mahasiswa untuk mengintegrasikan penggunaan UML atau Unified Modeling Language dengan menggunakan prinsip desain solid yang mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian mempersiapkan mahasiswa untuk industri teknologi informasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar serta prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, pewarisan, polymorphism, abstraksi, dan enkapsulasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan satu atau lebih bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek, misalnya Java, C++, Python, dan untuk memecahkan masalah komputasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendesain arsitektur sistem menggunakan UML dan mengimplementasikan aplikasi berorientasi objek yang efisien, memanfaatkan prinsip desain perangkat lunak seperti SOLID, yaitu 5 prinsip dasar agar lebih mudah dimengerti, fleksibel, dan dipelihara. Yang keempat, mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim, berkomunikasi dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis, serta mendokumentasikan dan mempresentasikan solusi perangkat lunak terstruktur dan mudah dibaca. Yang kelima, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan pengguna, merancang solusi perangkat lunak yang inovatif, dan mengevaluasi kelayakan teknis dan sumber daya. Sedangkan untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari tiap
tahapan belajar adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar PPO seperti kelas, objek, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, dan enkapsulasi. Dua, mahasiswa mampu menerapkan konsep PPO dalam pemrograman menggunakan bahasa seperti Java, C++ atau Python untuk memecahkan masalah nyata. 3. Mahasiswa dapat menggunakan Unified Modeling Language atau UML untuk merancang arsitektur sistem sebelum pengembangan. 4. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip desain perangkat lunak, yaitu SOLID, dalam pengembangan aplikasi untuk meningkatkan kualitas kode. Yang kelima, mahasiswa dapat mendesain dan mengimplementasikan aplikasi berorientasi objek yang efisien dan efektif. Yang keenam, mahasiswa mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara efektif, baik dalam dokumen teknis maupun presentasi. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan pengguna untuk merancang solusi yang tepat dengan aplikasi PPO. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menggunakan teknik PPO untuk merumuskan dan memecahkan masalah komputasi kompleks. Yang kesembilan, mahasiswa menunjukkan etika profesional dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam hal kode yang efisien, keamanan, dan penghormatan hak cipta. Yang kesepuluh, mahasiswa memiliki komitmen untuk pembelajaran berkelanjutan dalam teknologi informasi, khususnya paradigma PPO untuk beradaptasi dengan perubahan dalam industri teknologi informasi. Bentuk tugas-tugas yang pertama, implementasi proyek sederhana menggunakan Java yang menerapkan konsep PPO untuk memecahkan masalah nyata. Berikutnya, tugas yang lain adalah analisis kode sumber yang ada dan identifikasi pelanggaran terhadap prinsip SOLID, kemudian belajar merefaktor kode tersebut. Berikutnya, tugas yang lain adalah mereka akan bekerja dalam tim untuk mengembangkan bagian dari sebuah proyek, menerapkan konsep integrasi dan komunikasi yang efektif. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan pemrograman berorientasi objek yang saya ampu selama 1 semester. Kemudian saya menggunakan Google Classroom yang memuat bahan-bahan pembelajaran, video pembelajaran, tugas-tugas, dan kuis di setiap pertemuan perkuliahan yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa sebagai tindak lanjut untuk setiap pertemuan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya hari ini pada perkuliahan pemrograman berorientasi objek, dan kita berjumpa lagi di sini. Saya Abdillah Baraja dan akan mengampu mata kuliah PPO. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mata kuliah ini yang akan diambil, yaitu waktu perkuliahan 170 menit totalnya, gabungan dari teori dan praktikum. Kemudian untuk penilaian, nanti kontrak penilaian kita, yaitu kuisnya adalah 15% dari tanya jawab, dan kita akan melakukan tanya jawab. Kemudian tugas itu 20%, dan penugasan itu nanti di minggu kedua dan selanjutnya. Kemudian kita ada UTS 25% dan puasnya adalah 40%. Kemudian ada minimal kehadiran, yaitu 75%. Harus hadir minimal 75% ya. Nah,
saya akan memulai perkuliahan ini. Saya akan memberikan teori-teorinya terlebih dahulu, dan kemudian nanti saya akan memberikan praktek. Jadi kita sambil praktek. Laptop sudah disiapkan dan silakan untuk menampilkan aplikasi baik itu NetBeans atau menggunakan IntelliJ. Silakan untuk ditampilkan. Baik, saya akan mulai pertama. Ya, algoritma ini, pemrograman berorientasi objek ini ada hubungannya dengan algoritma dan pemrograman. Dan kita akan menggunakan Java programming untuk berlatih objek. Nah, referensi yang kita gunakan ini ada dua buku, yang satu dari penulisnya Abdul Qadir, dan kedua di sini menguasai pemrograman berorientasi objek yang juga bestseller dan banyak digunakan oleh universitas-universitas dalam mengajarkan tentang PPO seperti itu. Nanti kalian bisa mendownloadnya secara online atau membeli di toko buku terdekat. Ya. Baik, saya akan mulai penjelasan tentang pemrograman berorientasi objek. Ini dia akan lebih unggul dibandingkan dengan prosedural. Ya. Jadi zaman dahulu muncul tentang PPO ini sekitar 20 tahunan yang lalu, ya, atau 25 tahun yang lalu. Nah, PPO ini metode dalam memprogram yang lebih object oriented, ya, lebih berorientasi kepada objek, nah, seperti itu. Nah, ada yang bisa menyampaikan terlebih dahulu kira-kira bedanya dengan prosedural itu apa ya? Kira-kira ada yang bertanya-tanya saya, ini kuis ya. Silahkan kalau misalkan ada yang sudah tahu. Keunggulan prosedural yaitu tidak mengulang dalam menulis program. Oke, baik. Berikutnya ada lagi yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ya. Lebih cepat dan lebih mudah dieksekusi. Ya, baik. Bagus ya. Jadi PPO ini lebih cepat dan lebih mudah dieksekusi, sehingga proses kenapa bisa lebih mudah? Karena strukturnya itu lebih jelas. Strukturnya lebih jelas sehingga bisa di proses eksekusinya lebih cepat. Dan kemudian yang tadi yang dijawab oleh yang pertama tadi, bahwa dapat digunakan kembali. Ya, dapat digunakan kembali itu penting sekali. Sehingga kita tidak mengulang-ulang proses pembuatan kode program dalam menulis kode program yang sama. Ya. Berikutnya juga ini waktu pengembangan kode program ini jadi lebih singkat seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam object oriented programming, ya, yang tadi itu saya jelaskan tentang menulis kode program yang diulang-ulang, ya, seperti itu. Itu ada hubungannya dengan method, ya, ada hubungannya dengan method. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu method? Ya. Method adalah kode program dalam satu blok untuk menjalankan tugas tertentu yang dijalankan jika nama metode tersebut dipanggil. Oke, baik. Bagus ya. Jadi memang untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya method itu apa? Ya. Tujuannya adalah agar kode program dapat digunakan kembali tanpa harus menulis program itu berulang-ulang. Nah, ya, betul sekali. Jadi supaya bisa ditulis, dipakai berulang-ulang, ya, sehingga. Nah, sekarang bedanya apa? Dalam prosedural itu juga ada method dan objek juga ada method. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah pada kelas. Ya, penggunaan di luar dari prosedur itu sendiri kita akan menggunakan kelas. Nanti untuk sistem kelas akan saya jelaskan nanti di berikutnya. Oke, berikutnya di sini ada teori sedikit, yaitu penjelasan sedikit yang menjelaskan tentang sebuah, yaitu kelas. Ya, jadi kelas ini adalah blueprint, ya, atau blueprint dari sebuah atau cetakan
kalau kelas itu dibuat, ya parameternya, data-datanya dan semuanya, variabel yang disediakan oleh sebuah kelas itu bisa digunakan untuk objek, ya itu semua yang disediakan. Kemudian objek itu sendiri apa? Objek itu sendiri adalah sebuah instansi atau konkret dari sebuah kelas, ya. Jadi objek itu dibuat berdasarkan dari definisi sebuah kelas. Nanti saya akan membuat contoh dan kalian juga akan ikut mempraktekkan sehingga akan lebih jelas kalau mempraktekkan secara langsung. Baik. Nah, contoh tentang objek. Nah, di sini ada sebuah contoh tentang objek. Kalau kita lihat di sini, ada yang namanya kelas buah. Ya, kalau kita lihat di sini kelas buah. Objeknya apa? Apel, pisang, mangga, semangka, melon. Ya kan? Di situ. Kemudian di sini ada lagi kira-kira kesamaannya dari itu apa? Kesamaannya sama-sama buah, ya. Sama-sama buah. Jadi kelas ini nilainya lebih besar daripada objek itu. Ya. Jadi objek ini bagian terkecil dari kelas turunannya. Kemudian ada lagi di sini adalah mobil. Kelas mobil. Kelas mobil di sini ada namanya merek-merek mobil seperti Audi, Ferrari, Honda, Mitsubishi, Toyota, ya. Seperti di sini. Kalian kalau melihat seperti ini, kira-kira ada yang bisa membuat contoh yang lain ini? Saya, Pak. Ya. Kelasnya adalah kucing. Objeknya adalah tas kucing seperti Anggora, Persia, dan lain-lain. Oke, bagus. Jadi contohnya seperti kucing, jadi di bawah itu kalau diturunkan lagi nanti ada ras-rasnya, seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Nah, di sini ada satu contoh lagi namanya manusia, ya, human. Nah, di sini ada objeknya apa yang membedakan satu dengan yang lainnya, yaitu nama. Ya, yang membedakan itu nama. Nah, kemudian masing-masing manusia itu memiliki sendiri-sendiri, memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Mungkin emailnya beda, nomor HP-nya beda, ya kan? Seperti itu. Ini dari sisi apa ya? Manusia itu sendiri kan masing-masing beda. Tetapi persamaannya apa? Kesamaannya apa? Sama-sama manusia. Nah, namanya beda, apa-apanya beda, semuanya beda, tapi sama-sama manusia di sini. Jadi dimasukkan kelas apa? Kelas manusia. Seperti itu. Contohnya berikutnya di sini ada lagi kelas anjing, seperti itu. Di sini juga ada lagi. Sedangkan kalau di sini atributnya adalah pekerjaan yang dilakukan. Bukan pekerjaannya anjing ya, tapi hal yang dilakukan seperti dia berlari, bermain, dia makan, ya seperti itu. Dan nanti bisa digunakan di yang lain-lain, ya kan? Berikutnya, nah saya akan menjelaskan tentang object oriented programming, tentang objek mobil, ya, kelas mobil. Ya, kelas mobil ini, baik kalau kita lihat di sini dari gambar seperti ini, apa saja perbedaan di sini? Kira-kira. Ya. Berbeda warna warnanya, sama mobilnya dan jenis mobil. Oke, ya. Jadi walaupun sama-sama mobil, tetapi memiliki perbedaan dari sisi warna, ya, terus dari sisi jenis mesinnya, mereknya pun juga beda, seperti itu. Nah, itu adalah metode-metodenya atau propertinya yang ada di dalam sebuah objek, ya, seperti itu. Baik, berikutnya di sini kalau kita lihat, jadi kelas itu adalah template-nya, ya. Kalau kita lihat ini template-nya. Dia di sana memiliki sebuah atribut. Atributnya adalah apa? Warna merah, ya. Kemudian di sini apa? Jenisnya. Mereknya itu kalau di dalamnya dia, di dalamnya merah itu ada
kemudian penggunaan kendaraannya, mesinnya, ya jenis mesin. Nanti barangkali ada yang lain tahun pembuatan dan semuanya itu juga masuk ke kategori. Nah, ini semua asalnya dimiliki oleh kelas dan yang menggunakan adalah objek-objek seperti itu. Baik, kita akan mencontohkan satu kode program. Silahkan kalian untuk mencoba terlebih dahulu kode programnya. Silahkan dipraktekkan ya, kode program ini dijalankan. Baik. Oke, ada yang sudah jadi? Sudah? Gimana hasil outputnya? Output pertamanya 5 dan output keduanya ditambah 2 jadi 7. Oke, baik. Ya, jadi kalau ini dijalankan, kalau kode program ini instantiate ya, yaitu proses pembuatan objek, di mana main di sini adalah main dari kelasnya, menyebutkan nama kelasnya terlebih dahulu disebutkan. Kemudian dibuatkan nama objeknya. Setelah itu new pembuatan baru main nama kelasnya lagi. Nah, di situ sehingga objek satu itu dibuat. Nah, objek satu ini dibuat berdasarkan dari kelas main. Oke ya. Nah, maka objek satu ini akan memiliki variabel yang dimiliki oleh main. Di atas ini, main ini memiliki variabel x, ya kan? Sehingga objek satu titik x, sehingga variabel ini bisa digunakan oleh objek satu. Ini namanya adalah pewarisan, sehingga variabel x ini bisa digunakan oleh objek. Ya. Ini x miliknya kelas, dimiliki oleh objek satu. Nah, kita juga bisa memanipulasi. Dari objek. Ya, contohnya di objek 2 ini kita menambahkan plus 2 sehingga bisa dijalankan. Ya, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh untuk menjalankan. Baik, berikutnya di sini kita akan membuat multi class atau membuat tambahan lagi ya. Kita akan membuat tambahan, yaitu kita akan menambahkan satu file tambahan. Caranya gimana? Yaitu caranya adalah menambahkan new file. Kalian bisa buka create new file ya. Terus kemudian memilih class, memilih Java class. Nah, setelah itu berikan nama kelas itu adalah kelas mobil. Di sini file extensionnya adalah .java. Sama-sama ini main, ini mobil, ya kan? Nah, nanti saya akan memanggil di sini ya, akan memanggil semua atribut-atribut yang ada di dalam kelas mobil ini akan dijalankan dari kelas main. Ya, jadi yang di sini ini merek, warna, tahun, ya seperti tadi yang kelas mobil itu ini adalah blueprintnya atau cetakannya dan bisa digunakan oleh objek yang ada di yang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat objek mobil, kemudian nama objeknya. Berikutnya di sini new mobil, ya kan? Karena di sini Toyota ini adalah mengambil dari kelas mobil, maka Toyota ini akan memiliki merek, ya seperti di situ, warna, tahun, sama, dan dia nggak lebih, ya sama-sama. Di sini ada string merek, warna, tahun, sama juga di sini karena dibuat merek, warna, tahun, ya. Anggap aja ini kelas yang file yang berbeda. Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Bagaimana? Kira-kira nanti kalau ini tidak dipraktekkan nanti kurang memahami konsepnya, sehingga butuh untuk dipraktekkan. Silahkan untuk dicoba dulu.
selesai dalam membuat multi kelas? Sudah. Sudah? Modelnya? Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Di sini ada namanya kelas atribut. Nah, tadi ya kita membuat namanya adalah kelas. Kita membuat sebuah kelas dengan atribut-atribut ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tadi. Atributnya adalah merek, warna, dan tahun, Pak. Oke, baik. Ya, itu salah satu jenis atribut pada kelas mobil ya. Jadi di atribut itu ada di dalam kelas ya. Baik, berikutnya ini kita sudah sampai di penghujung. Ini kita sampai di konstruktor, penjelasan di sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana penamaan objek dan kelasnya? Kenapa kok ada yang besar dan kecil? Baik, untuk penamaan objek ini menggunakan Java itu bersifat namanya case sensitive, sehingga nama itu besar kecil berpengaruh. Sehingga kalau nama objek itu biasanya dimulai dengan huruf kecil seperti variabel. Itu biasanya standar programming atau namanya adalah standar penulisan kode ya. Nah, kalau yang namanya kelas biasanya huruf depannya adalah besar. Jadi kalau kita menggunakan membuat kelas itu huruf depannya besar. Mobil ya, misalkan kita berikan nama hewan hanya nanti besar. Kemudian nanti objeknya hurufnya kecil ya. Di sini Toyota kecil. Kita nggak memberikan nilai besar. Supaya apa? Supaya membedakan antara yang satu kelas dan satu adalah objek. Ya. Untuk objek itu nilainya sama seperti variabel seperti itu. Oke, bisa diterima ya. Oke. Baik, yang lainnya ada yang pertanyaan? Mohon diulangi Pak penjelasan tentang objek instantiate. Oke, objek instantiate. Objek instantiate itu adalah proses pemanggilan atau pembentukan sebuah objek dari kelas. Ya, cara menyebutkannya di sini menyebutkan nama kelasnya terlebih dahulu, kemudian nama objeknya new mobil, ya, nama kelasnya. Ini adalah objek instantiate, proses pembuatan objek penyebutannya. Nah, di sini juga ada parameter yang kita berikan. Kalau sebelumnya kita kan tidak memberikan ya. Sebelumnya kita tidak memberikan. Yang berikutnya kita berikan. Ya, itu adalah parameter. Oke. Jadi objek instantiate tadi adalah proses pembentukan objek. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain? Sudah? Semua ya? Oke, baik. Kalau begitu untuk perkuliahan ini hari ini saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya.